Kami mahasiswa-mahasiswi Universitas Indrapasta PGRI. Di sini kami akan mempresentasikan tentang mata kuliah kimia lanjut yang diampu oleh Ibu Fatwa Fatimah. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang polimer. Pengertian polimer. Kata polimer berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu poli dan meros. Poli artinya banyak, sedangkan meros berarti unit atau bagian. Polimer merupakan senyawa yang besar yang terbentuk dari hasil penggabungan sejumlah atau banyak unit-unit molekul yang kecil. Unit molekul kecil pembentuk senyawa ini disebut dengan monomer. Ini artinya senyawa polimer terdiri dari banyak monomer. Sifat-sifat polimer. Yang pertama ada sifat termal. Sifat polimer terhadap panas ada yang menjadi lunak jika dipanaskan dan keras jika didinginkan. Polimer seperti ini disebut dengan termoplas. Contohnya plastik yang digunakan untuk kantong dan botol plastik. Sedangkan polimer yang menjadi keras jika dipanaskan disebut dengan termoset. Contohnya melamin. Sifat yang kedua ada sifat kelenturan. Polimer akan mempunyai kelenturan yang berbeda dengan polimer sintetis. Umumnya, polimer alam agak sukar untuk dicetak sesuai keinginan, sedangkan polimer sintetis lebih mudah dibuat cetakan untuk menghasilkan bentuk tertentu. Karet akan lebih mudah mengembang dan kehilangan kekenyalannya setelah terlalu lama kena bensin atau minyak. Ketahanan terhadap mikroorganisme. Polimer alam seperti wol, sutra, atau selulosa tidak tahan terhadap mikroorganisme atau ulat. Sedangkan polimer sintesis lebih tahan terhadap mikroorganisme atau ulat. 4. Sifat lainnya. Sifat polimer yang lainnya bergantung pemakaiannya untuk kemasan atau alat industri. Untuk tujuan pengemasan harus diperhatikan 1. Ringan dalam artian rasio botol bervolume kecil, tahan korosi dan kerusakan terhadap lingkungan yang agresif. Dimensinya stabil karena memiliki berat molekul besar dan lainnya. Satu, berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya, polimer dapat dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Polimer alam, yaitu polimer yang secara alami tersedia di alam. Contohnya karet, selulosa, protein, dan amilum. Biasanya polimer ini terbentuk dari proses kondensasi. 2. Polimer semi-sintetis, yaitu polimer yang diperoleh dari hasil modifikasi polimer alam dan bahan kimia. Contohnya selulosa asetat, yang merupakan turunan dari selulosa yang terbentuk dari asetilasi selulosa dan digunakan untuk membuat kaca film. Yang ketiga, polimer sintetis, yaitu polimer yang dibuat oleh manusia dan sering ditemukan pada kehidupan sehari-hari. Contohnya serat, plastik, dan karet buatan. Polimer jenis ini biasanya terbentuk dari proses polimerisasi adisil. 2. Berdasarkan jenis monomernya. A. Homopolimer atau disebut juga polimer linear, yaitu polimer yang tersusun atas monomer yang sama atau sejenis, misalnya polivinil. Klorida adalah polimer adisi yang mengandung monomer yang sama, yaitu vinil klorida. B. Copolimer, yaitu polimer tersusun atas polimerisasi monomer yang berbeda jenis membentuk suatu polimer. Contohnya, nilan 66 yang terbentuk dari polimerisasi adipat dan heksametil endiamin. Yang ketiga, berdasarkan sifat terhadap pemanasan atau sifat kekenyalannya, yang bisa disebut gaya intermokuler, termoplastik, yaitu polimer yang melunak bila dipanaskan dan dapat dibentuk ulang. Pada saat dipanaskan, termoplastik akan menjadi lembut dan kembali mengeras saat didinginkan. Sebagai contoh, PE, PP, polifilklorida, teflon, polisterina. Yang kedua, termosetting, yaitu polimer yang tidak melunak bila dipanaskan, sehingga tidak dapat dibentuk ulang. Jika dipanaskan, termoset akan mengeras dan tidak bisa lembut seperti sedia kala. Ketiga, elastomer, yaitu polimer yang dapat mulur jika ditarik, tapi akan kembali seperti semula jika daya tarik ditiadakan. Mempunyai garis tarik paling lemah. Bentuk elastomer adalah amorf dengan derajat
elastisitas sangat tinggi. Elastomer mempunyai kekuatan untuk memanjang 10 kali lipat panjang semula dan kembali lagi ke bentuk asal. Polimer adhesi. Polimer adhesi merupakan suatu reaksi pembentukan polimer dengan prinsip pemutusan ikatan rangkap atau tidak memenuhi yang diikuti oleh adhesi, yaitu penggabungan dari monomer-monomernya yang membentuk ikatan tunggal. Dalam reaksi ini, molekul H2O atau NH3 sebagai hasil sampingan yang tidak terbentuk. Pada prinsipnya, polimerasi adhesi ini melibatkan reaksi rangkap seperti yang pertama itu tahap inisasi atau tahap pembentukan pusat-pusat aktif. Yang kedua ada tahap propagasi, yaitu tahap pembentukan rantai lewat adhesi monomer secara berkelanjutan. Dan yang ketiga ada tahap terminasi, yaitu deaktivasi pusat aktif. Berikut ini ada contoh polimerasi adhesi, yaitu ada di gambar. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada reaksi adhesi, monomer-monomernya yang mengandung ikatan rangkap akan bergabung. Tiap monomer akan masuk ke monomer lain hingga membentuk rantai panjang. Produk yang dihasilkan dari reaksi polimerisasi adhesi mengandung semua atom dari monomer awal. Selanjutnya ada polimerisasi kondensasi. Polimerisasi kondensasi yaitu bergabungnya monomer-monomer yang mempunyai gugus fungsional. Pada polimerisasi kondensasi adalah molekul yang hilang, misalnya pelepasan air. Contohnya ada di gambar. Yang bisa saya sederhanakan itu maksud dalam pengertian polimerisasi kondensasi adalah monomer-monomer yang saling berikatan dengan melepas molekul kecil seperti H2O, CH3OH, HCl, dan NH3. Oke, yang selanjutnya berkaitan dengan pemanfaatan polimer. Jadi di sini ada pemanfaatan polimer ini ada beberapa poin yang perlu disampaikan. Kurang dan lebihnya ada 9 poin ya teman-teman. Jadi yang pertama itu pemanfaatan polimer jenis politena. Nah, di mana politena itu sering disingkat atau biasa disingkat dengan PE yang dapat didefinisikan dengan termoplastik atau merupakan plastik polimer plastik yang sifatnya ulet atau liat, terus massa jenis rendah, lentur, suka rusak apabila lama dalam keadaan terbuka di udara maupun apabila terkena tanah lumpur, tetapi tidak tahan panas. Nah, jadi dari jenis pemanfaatan polimer ini, dia itu bisa bertahan di udara terbuka, namun dia itu tidak tahan dengan cuaca atau keadaan yang panas. Nah, polimer ini kegunaan dari polimer politena ini yakni untuk memproduksi lembaran untuk kantong plastik, terus pembungkus halaman, ember, dan sebagainya. Jadi pemanfaatan ini untuk pembuatan bahan-bahan yang lentur gitu, seperti contoh yang disampaikan tadi, seperti ember, apalagi ya, pokoknya semua jenis-jenis yang terbuat dari plastik. Nah, ini pemanfaatan dari politena. Terus pemanfaatan polimer yang kedua yaitu polipropena atau disingkat dengan LPP, yang dapat didefinisikan sebagai sebuah polimer termoplastik yang dibuat oleh industri kimia dan digunakan dalam berbagai aplikasi. Di antara yang pertama itu pengemasan tekstil, contohnya seperti tali, pakaian formal, dan karpet, alat tulis, berbagai tipe wadah terpakaikan ulang ya, serta bagian plastik. Nah, perlengkapan laboratorium,
pengeras suara, komponen otomotif, dan uang kertas polimer. Plastik ini juga digunakan untuk membuat botol plastik, karung, bak air, tali, dan kanal listrik. Nah, jadi polipropena ini ternyata banyak juga ya pemanfaatannya teman-teman. Pemanfaatannya itu tanpa kita sadari ternyata barang-barang yang terbuat dari polipropena ini semuanya ada di sekitar kita ataupun sering kita pakai gitu. Secara tidak sadar kita sudah memakai dari pemanfaatan polipropena. Terus yang ketiga ada polivinil klorida atau PVC ya, PVC biasa disingkat PVC ya teman-teman ya. Merupakan polimer bersifat termoplastik dengan daya tahan kuat. Dengan monomer vinil klorida atau biasa dilambang dengan CH2 berikatan rangkap 2 dengan CH-HCl. Plastik ini juga bersifat tahan serta kedap terhadap minyak dan bahan organik. Biasanya dimanfaatkan untuk pembuatan pipa pemanfaatan pipa, pelapis lantai, dan selang. Nah, jadi pemanfaatan polimer yang ketiga ini dia itu bertahan jika berhadapan atau berkolaborasi dengan minyak seperti itu. Nah, jadi dia ini tahan lama gitu, tidak mudah rusak ketika dia bersentuhan atau terkena minyak gitu. Nah, untuk yang keempat ada teflon. Teflon ini dapat merupakan nama lain dari politetrafluoroetena atau PTFE. Teflon merupakan lapisan tipis yang sangat tahan panas. Sangat ya teman-teman, sangat. Berarti ini kualitas terhadap tahan panasnya itu lebih tinggi sedikit. Karena di sini udah memakai kata sangat ya. Berarti dia itu luar biasa ya tahan panasnya ya. Terus dan tahan terhadap bahan kimia. Teflon digunakan untuk pelapis wajan. Nah, wajan kita tahu sendiri kan kegunaan wajan seperti apa. Dia itu berpapasan langsung dengan api yang dimana merupakan sangat panas sekali. Namun wajannya itu tetap utuh seperti semulanya gitu, tanpa ada kayak meleleh gitu terkena panas. Nah, jadi itu merupakan kegunaan dari teflon. Terus yang kelima ada polipropilen. Polipropilen ini bersifat lebih kuat daripada polietilena. Monomer polimer ini ialah propilena atau biasa dilambang dengan CH2 ikatan rangkap 2 CH berikatan dengan CH3. Kegunaan polimer ini ialah bahan baku dalam pembuatan kantong plastik, tali, botol, dan lainnya. Nah, itu merupakan kegunaan dari polipropilen. Nah, yang keenam ada serat akrilat atau orlon sifat. Nah, monomer polimer ini ialah akrilonitril atau biasa dilambang dengan CH2 berikatan rangkap 2 CH berikatan dengan Cn. Karena sifat polimer ini yang elastis dan kuat sehingga dimanfaatkan dalam pembuatan baju wol, kaos kaki, karpet, dan lainnya. Jadi serat akrilat ini bersifat elastis ya, dimana kita semua udah tahu gimana itu model daripada sifat yang bersifat elastis itu. Elastis itu merupakan kembali ke bentuk semulanya jika dipakai, misalkan kayak karet gitu. Kita tarik, namun dia tetap aja kembali ke bentuk yang semula seperti sedia kala gitu ya. Itu merupakan elastis. Dan ini cocok untuk kaos kaki. Kayak kaos kaki kita pakai kan. Namun setelah kita pakai, kita lepas, dia itu tetap kembali ke keadaan yang semula meskipun berubah bentuk gitu atau berubah tipe setelah dipakai dan sebelum dipakai. Namun perbedaannya itu tidak beda jauh ya teman-teman. Masih aja elastis dia, elastis. Nah gitu. Jadi itu ya pemanfaatan dari serat akrilat. Yang ketujuh ada nilon. Nilon itu memiliki monomer berupa asam adipat dan heksametilena dianimia. Polimer ini bersifat kuat dan elastis dan banyak digunakan dalam pembuatan jala, jas hujan, tenda, dan lainnya.
Nah, ini hampir mirip dengan serat akrilat. Namun di serat akrilatnya ini tidak bersifat kuat, ya. Kalau di nilon dia agak kuat. Nah, cocok seperti untuk pembuatan jala itu. Dan kita tahu kegunaan jala untuk apa ya, gitu. Jala itu kan salah satu alat yang digunakan para nelayan untuk menangkap ikan. Nah, nilon itu bersifat kuat ketika dia menangkap ikan itu kan dalam air laut gitu kan. Jadi nilon itu tahan sama air, terus kuat juga dalam menangkap menampung ikan dalam jumlah banyak gitu. Dia kuat, tidak mudah putus, ya kan, seperti itu. Terus jas hujan tidak tembus air, sama juga dengan tenda ya, hampir mirip jas hujan sama tenda, sama-sama tahan air ya teman-teman. Dan pemanfaatan dari nilon ini masih banyak juga yang lain-lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu ya teman-teman. Nah, terus pemanfaatan yang ke-8 ada yang namanya polistirena. Polimer ini bersifat keras dan mohon maaf ya, saya ulangi. Polimer ini bersifat keras dan keras dibandingkan polimer lainnya, dan ini lebih keras ya daripada polimer-polimer yang telah disebutkan sebelumnya tadi. Monomer ini biasa dilambangkan dengan C6H5 berikatan dengan CH, terus berikatan rangkap 2 dengan CH2. Ya. Itu dari polistirena. Terus yang terakhir, yang ke-9 ada pemanfaatan polimer plexiglass ya, teman-teman. Polimetil metakrilat atau disingkat dengan PMMA mempunyai nama dagang plexiglass. Polymethyl metakrilat merupakan polimerisasi adisi dari monomer metil metakrilat atau biasa dilambang dengan H2C, H2C berikatan rangkap 2 dengan CH berikatan dengan COOH3. PMMA merupakan plastik yang kuat dan transparan. Polimer ini digunakan untuk jendela pesawat terbang dan lampu belakang mobil atau kaca akrilik. Nah, jadi plexiglass ini selain kuat, dia juga transparan kayak kaca-kaca gitu. Terus selain transparan juga, dia juga kuat terhadap benturan-benturan yang membenturnya gitu. Jadi dia itu tahan. Seperti contoh yang disampaikan tadi itu pesawat, kaca pesawat. Sebagaimana kita tahu bahwa kaca pesawat itu kuat ya ketika berbenturan dengan awan atau apa yang keras juga ya, lumayan ya, dengan butir-butir air gitu. Namun dia itu tidak mudah retak atau tidak mudah pecah. Dan begitu juga contoh yang kedua, kaca lampu mobil bagian belakang. Nah, kita tahu kan kalau kaca itu merupakan model-model atau dilihat dari bentuknya saja, itu kaca-kacanya itu sudah kuat ya teman-teman, tahan terhadap benturan gitu. Ya mungkin aja pemanfaatan dari polimer. Ada 9 pemanfaatan tadi ya teman-teman, seperti yang telah disampaikan atau telah dijelaskan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada materi tentang polimer ini. Mungkin mohon maaf dari kami jika ada kata yang salah dalam penyampaian materi ataupun penyajian materinya yang kurang lengkap atau yang kurang memuaskan bagi teman-teman. Mohon dimaafkan karena itu merupakan di luar dari kemampuan kita ya sebagai manusia. Itu dimana-mana kemampuan kita itu berbeda-beda ya. Dalam menyajikan materi mungkin materinya kurang lengkap ataupun ada materi lain yang belum disampaikan, tapi materinya masih berkaitan dengan polimer ya teman-teman, namun kami tidak sempat menyampaikan ataupun lupa gitu. Jadi kami dari hati yang paling dalam dari kelompok 8 menyampaikan permohonan maaf apabila salah kata dalam menyampaikan materi.
ataupun penyajian materinya yang kurang lengkap. Mungkin demikian presentasi dari kelompok kami yang disajikan dalam bentuk video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.